ini cuman mau melahirkan saja, tidak mau merawat, tidak mau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah semuanya, kembali lagi berjumpa dengan kami di Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas masalah dalam pandangan agama, boleh tidak anak itu membenci orang tua yang tidak merawat kita, gitu ya. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Masuk ke pembahasan, kami membuat video ini berlatar belakang karena banyak pertanyaan yang di luar video tentunya, maksudnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Banyak, mungkin adalah, kita nggak bilang banyak lah, kalau banyak seolah-olah kebanyakan orang tua itu tidak baik, seolah-olah seperti itu ya. Ada mungkin beberapa keluhan yang masuk itu, orang tua itu menelantarkan anak, jadi tidak mau merawat anaknya, pokoknya seolah-olah dia itu benci sama anaknya, kan gitu. Jadi sikap seorang anak sebagai umat muslim tentunya kita itu harus seperti apa, kan gitu. Boleh atau tidak anak itu benci kepada orang tua yang telah melahirkan kita, kan gitu. Kalau sikap kita sebagai umat muslim ya, tentunya kita harus ingat, kalau seandainya orang tua tadi itu tidak punya jasa apapun terhadap anaknya, tidak punya kebaikan apapun terhadap anaknya setelah beliau ini melahirkan anaknya, itu tetaplah kita tidak boleh durhaka sama orang tua. Karena perlu diingat, seandainya cuma satu saja kebaikan orang tua itu tadi, kebaikannya satu saja, tidak ada yang lain. Satu, apa itu? Sebagai pelantara melahirkan, atau sebagai pelantara lahirnya kita ke dunia ini, itu saja, satu alasan itu saja, itu sudah yang sangat luar biasa. Dengan alasan satu itu saja, itu kita tidak akan mungkin bisa membalas jasanya orang tua. Walaupun setelah mungkin melahirkan kita, beliau tidak mau mengakui kita, tidak mau merawat kita, atau bahkan benci kepada kita, atau apapun itu bahasanya, itu saja kita tidak akan mungkin bisa membalas jasa beliau berdua. Walaupun kita dari mulai lahir tadi, kita sangat berbakti, kita selalu mencuci kakinya, merawat orang tua dengan penuh kasih, sampai kita meninggal pun itu tidak akan mungkin bisa membalas jasa orang tua tadi. Karena apa? Karena dengan kita lahir di dunia lantaran orang tua kita tadi, kita mendapatkan nikmat rahmatnya Allah. Berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan semua yang kita dapatkan. Sehat, terus mungkin senang, khususnya satu yang paling utama adalah iman tadi. Berkaitan dengan dunia ini, karena tanpa lantaran kedua orang tua menjadikan kita lahir di dunia, kita tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya rahmatnya Allah di dunia ini. Apapun itu, kita bisa lahir ke dunia itu berkat ya orang tua tadi. Makanya walaupun cuma jasa orang tua cuma satu saja melahirkan kita ke dunia, itu sudah suatu alasan yang luar biasa untuk menjadikan kita harus taat bakti kepada orang tua. Gitu. Jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi kalau seandainya apakah boleh, mungkin kan pertanyaannya, tapi orang tua ini cuman mau melahirkan saja, tidak mau merawat, tidak mau apa. Kebanyakan seperti itu. Karena kadang-kadang ya seperti itu. Kalau seandainya kita itu posisinya sebagai orang yang salah, kita akan menjadi pengacara bagi diri kita sendiri. Kita akan mencoba mencari
kilah, kita akan mencoba mencari alasan, 1000 alasan untuk membela diri kita sendiri. Seperti itu. Tapi kalau seandainya yang salah itu orang lain yang salah, kita pasti akan menjadi hakim bagi orang lain. Kita akan menghakimi si A ini salah begini, dia ini begini dan lain sebagainya. Tanpa itu kan kita melihat kesalahan. Ya mungkin sifat dasarnya seperti itu. Tapi itu bukan perkara yang baik. Makanya kita harus selalu rasional. Jadi jangan pernah memandang orang lain hanya dari kulitnya saja. Itu saja orang lain, apalagi orang tua kita. Kita harus selalu berprasangka baik. Mungkin itu. Kalau mungkin ada pertanyaan, silahkan dari teman dari layar, monggo silakan. Buat menyikapi orang tua yang keras pada anak, menyikapinya gimana itu sebagai anak yang patuh gitu, Mas? Jadi begini ya, saya juga sebagai orang tua ya. Jadi kadang-kadang saya pribadi juga harus keras kepada keluarga, harus keras kepada anak saya. Dan itu karena apa? Karena kadang-kadang keras itu kan wujud sayang kita kepada orang tua. Wujud sayang kita kepada anak. Jadi kerasnya kita itu bukan keras yang tidak sayang. Justru kerasnya kita adalah keras yang sayang. Karena kadang-kadang banyak anak itu kalau diarahkan dengan halus itu tidak mau. Soalnya harus diarahkan dengan keras. Keras di sini bukan berarti yang arogan, yang mukul, yang bentak-bentak. Enggak seperti itu ya. Maksudnya keras itu ya kita tegas. Tegas kepada aturan yang kita tegakkan. Ibaratnya contoh kita suruh sholat. Mungkin masih mengamingu, masih tar nanti. Kita nggak bisa seperti itu. Sekarang harus mau taruh dulu HP-nya atau bagaimana kalau lagi main HP, atau tinggalkan dulu mainannya, sholat dulu. Seperti itu. Itu contoh benarnya seperti itu ya. Maksudnya keras dalam artian pandangan kita. Karena saat orang tua keras, jadi sebelum ke sana ya. Jadi walaupun saya pasti semua lah. Jadi saya juga sudah merasakan jadi seorang anak dan saya juga sudah merasakan sebagai orang tua. Jadi waktu saya menjadi anak, saya juga pernah merasakan demikian. Jadi orang tua itu keras terhadap kita. Kita tidak bisa menerimanya karena kita tidak bisa sefrekuensi dengan pikiran orang tua. Yang kita pikirkan orang tua ini mengekang kita, jadi mengganggu kesenangan kita, mengganggu hobi kita kan gitu. Tapi setelah kita sudah dewasa, sama-sama menjadi orang tua, kita tahu betul apa yang disampaikan orang tua itu adalah kebenaran kan gitu. Kalau itu berkaitan dengan kebenaran ya. Tapi kalau seandainya kita bicara masalah orang tua yang tidak sepaham berkaitan dengan aturan agama, jadi ibaratnya keras yang tidak berdasar, mungkin suka mukul, marah-marah nggak jelas, atau memerintahkan hal yang tidak semestinya kan begitu. Yaitu kita sebagai anak tentunya kita tidak boleh ya istilahnya mendebat orang tua. Maksudnya mendebat dengan yang keras begitu juga nggak boleh. Namun karena kalau memang itu bukan suatu kebenaran ya kita mengingatkan, mungkin bapaknya atau ibunya kita ingatkan kalau yang disampaikan itu bukan suatu yang benar, dan yang tidak benar itu tentunya akan berefek ya yang tidak benar juga kan gitu. Kita sebagai anak itu wajib patuh taat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Tentunya itu berkaitan dengan hal yang benar. Kalau itu bukan suatu hal yang benar ya tentunya kita juga harus menyampaikan kalau itu bukan suatu hal yang benar. Kita menolak, tapi menolaknya dengan cara yang halus, dengan argumen yang tepat. Jangan yang marah-marah, jangan yang membentak, jangan yang pakai bahasa yang kasar seperti itu. Karena orang tua ini hatinya ringkih kalau berkaitan dengan anaknya. Maksudnya rapuh kalau berkaitan dengan anaknya. Mungkin kalau dia dibentak orang lain atau apa, mungkin biasa. Tapi kalau dibentak anaknya sendiri, itu pasti rasanya berbeda. Ya, seperti itu. Kadang sebagai anak mau ingetin apa mau ngobrol aja takut, karena di sisi lain
takut nggak hormatin ataupun berani melawan, sedangkan kita sebagai anak punya rasa, punya pengen dimengerti itu Mas. Tapi sebagai orang tua kadang responnya itu sudut pandangnya beda. Ya, makanya itu kita sebagai anak tentunya kita harus sayang kepada orang tua. Sayang kepada orang tua ini ya tidak hanya kita kalau kita punya rezeki lebih, kita mencukupi keinginan orang tua, kita senangkan orang tua dengan mungkin kita belikan apa, entah makanan, entah apa. Jadi tidak hanya itu. Jadi kalau kita sayang orang tua ini, kita juga harus berupaya menjaga orang tua supaya selamat dunia, selamat akhirat. Kan gitu. Kalau ada yang perkara yang salah, yang keliru, yang tidak semestinya ya kita ingatkan. Jadi jangan takut kita seolah-olah melawan orang tua. Tidak. Justru bobotnya akan lebih baik kita agak argumen sedikit sama orang tua supaya orang tua selamat dunia, selamat akhirat. Gitu. Kalau cuman saya nggak enak dikiranya saya berani sama orang tua, itu kan baru dikiranya. Tapi kalau perkara yang salah kita pertahankan itu udah pasti salah. Kalau perkara yang salah terus kita biarkan, ya itu ya tidak baik. Jadi definisi anak yang durhaka sama orang tua itu sebetulnya bukan kok cuman yang berani saja toh, tapi ya termasuk orang tadi membiarkan kesalahan itu berlanjut. Jadi udah tahu orang tua kita itu kondisinya salah, kita biarkan saja. Wah nggak enak atau bagaimana? Justru itulah kita yang termasuk yang durhaka sama orang tua karena membiarkan orang tua terjerumus ke jurang kesalahan, ke jurang yang tidak benar, mungkin kesesatan dan lain sebagainya. Kesimpulannya berarti sejahat apapun orang tua, kita tidak boleh membalas sama orang tua kejahatan pula. Ya, tidak boleh. Makanya saya sampaikan tadi di awal, seandainya orang tua itu jasanya cuma satu saja, menjadi penyebab kita lahir di dunia ini, itu saja sudah menjadikan suatu hal yang luar biasa. Untuk menjadikan alasan kita tidak boleh berani sama orang tua, tidak boleh durhaka sama orang tua. Walaupun orang tua tadi tidak menginginkan kita, maksudnya kita dibenci sama orang tua, tidak disayang orang tua, itu aja tidak boleh kita membalas dengan hal yang tidak baik. Karena dengan kita lahir di dunia tadi, lantaran orang tua, itu menjadikan seperti yang saya sampaikan tadi di depan, menjadikan kita itu mengetahui begitu besarnya rahmatnya Allah yang turun. Seperti itu. Oke, cukup ya. Ada tambahan? Baik, cukup. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya ingatkan yang terakhir kalinya, kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.